konseli. Konselor itu adalah guru ya di sini sebagai guru BK, dan konseli itu adalah Mas Hendra sendiri, yaitu siswa yang mempunyai permasalahan yang mungkin harus kita ataskan di sini, begitu ya. Nah, ini kebetulan Bu Dwi tadi itu dan sering kali Bu Dwi itu mendapatkan laporan dari Mas Andika kalau Mas Andika itu katanya sering tidak masuk, betul ya. Itu biasanya dalam satu minggu berapa kali Mas Andika masuk? Nggak tentu ya Bu, ya kadang 3 hari nggak masuk. Dalam satu minggu kadang 3 hari begitu ya nggak masuk. Oke. Nah, terus kira-kira ada permasalahan apa sih yang mungkin Mas Andika akan cerita ke Bu Dwi? Ya Bu ya, saya nggak takut gitu sama kita. Takut gitu ya, berarti mungkin Mas Andika sendiri mungkin merasa bahwa saya nanti seandainya saya menceritakan sama Bu Dwi permasalahan saya, kira-kira nanti teman-teman yang lain bisa tahu nggak masalah saya gitu ya. Nah, Mas Andika di sini itu perlu saya sampaikan bahwasanya dalam konseling itu ada beberapa asas. Nah, asas di sini yang perlu saya jelaskan ya, yaitu adalah asas kerahasiaan. Dan yang kedua itu adalah asas keterbukaan. Nah, apapun yang akan Mas Andika sampaikan ke Bu Dwi itu nanti Bu Dwi harus bisa merahasiakan semua permasalahan yang sudah Mas Andika ceritakan. Nah, yang kedua yaitu adalah asas keterbukaan, di mana Mas Andika itu harus terbuka apa yang masalah yang sedang kamu hadapi itu kamu harus terbuka sama Bu Dwi. Nah, yang ketiga itu adalah kesukarelaan. Jadi Mas Andika sendiri itu harus mempunyai rasa sukarela, bahwasanya Bu Dwi tidak memaksa di sini ya, supaya permasalahan Mas Andika sendiri itu bisa teratasi begitu. Kita mencari solusi di sini, gitu ya. Sampai di situ Mas Andika sudah paham? Paham. Oke. Nah, apakah kira-kira Mas Andika sudah bisa menceritakan permasalahannya? Gimana ya? Kayak saya tuh punya masalah gitu. Kalau untuk masuk sekolah itu setiap pagi itu nggak bisa bangun, karena saya tuh dulu itu pagi, selalu pagi jam 4 jam 3. Oh, kalau tidur itu selalu pagi. Iya. Biasanya paginya jam berapa? Jam 3, jam 2. Jam 2, jam 3 pagi gitu ya. Akhirnya Mas Andika sendiri kalau misalkan mau berangkat sekolah nggak bisa bangun gitu. Oke. Kalau misalkan, nah kalau Mas Andika tidur sampai jam 2, jam 3 itu kegiatan apa yang kamu lakukan? Biasanya gadget sama sekolah. Main gadget gitu ya. Main gadget. Oke. Nah, biasanya main gadget itu dari jam berapa sampai jam berapa? Ini dari jam soalnya saya setiap hari gadget terus gitu. Oh Nggak gitu. pernah kerja. Oh gitu ya. Terus orang tua kalau tidak, kalau semisal Mas Andika itu sekolah apa namanya tidak sekolah itu, apakah orang tua tahu? Tidak tahu ya, makanya kan kamu merasa aman gitu ya, karena selama ini orang tua itu tidak tahu gitu ya kalau Mas Andika itu ternyata tidak berangkat ke sekolah begitu. Nah, oke. Jadi kalau misalkan sampai di sekolah ini juga tadi ada informasi
kepingin jadi lebih baik lagi gitu. Mungkin di sini bisa Mas Andika jelaskan lagi kegiatan-kegiatan yang menurut kamu yang banyak menghabiskan waktu kamu itu selain kamu main game ya, main game terus scroll itu apa lagi? Udah sih bukan kan saya nggak punya banyak teman, jadi saya ngabisin waktu dengan mungkin itu lagi sama Gitu ya. Jadi menurut Mas Andika sendiri itu adalah perilaku yang baik atau tidak untuk Mas Andika? enggak sih. Enggak ya. Nah, Mas Andika kepingin berubah di sini, kepingin mengubah pola yang menurut kamu itu tidak baik ya. Nah, bisa Mas Andika mengalihkan kegiatan apa sih yang bisa kamu lakukan sehingga kamu bisa mengisi waktu kamu itu dengan kegiatan yang mungkin jauh lebih baik lagi. Apa menurut Mas Andika? Biasanya Mas Andika yang jam tidurnya itu jam 2, jam 3 itu sekarang